Marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang hadir di tengah-tengah rasa sakit kami. Allah yang selalu ada ketika lembah kekelaman datang meliputi kami. Kami sungguh bersyukur karena hari ini diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Allah, menerima lawatan dan jamahan Allah. Kami bersyukur kembali diingatkan bahwa penggenapan janji itu ya dan amin bagi setiap orang-orang percaya. Terima kasih untuk hari yang baik ini, untuk waktu yang luar biasa ini. Setiap kami dengan keberadaan yang ada siap sedia untuk mendengarkan, merenungkan, mengerti dan paham firman Tuhan. Dan oleh karena pertolongan Rohul Kudus kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, hidup yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu diutus untuk melayani firman-Mu pada hari ini. Ada pengurapan dahsyat dari sorga. Terima kasih Allah Bapa. Kami siap untuk diisi, dipuaskan dan dikenyangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 di ayat 46 sampai kepada ayatnya yang ke-56. Lukas pasal 1 di ayat 46 sampai kepada ayatnya yang ke-56. Saya bacakan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Tema kita di Advent yang keempat ini, saudaraku yang terkasih, Allah mengingat janjinya. Dan sebelum lebih dalam lagi, kita mau diisi oleh firman, dipuaskan, dikenyangkan, dihidupi oleh firman. Dan tentu hari ini saudara ada di sini kan, saudara sedang mempersiapkan hidup kekal, ya kan? Kan saudara kan tidak mau selama-lamanya tinggal di sini kan, di bumi ini kan? Ya pasti tidaklah. Kita ada di sini karena kita sedang memikirkan hidup kekal kita. Karena semua kita tahu apapun terbatas, betul? Ini hampir 3 minggu ya. Sahabat kita, saudara kita, teman kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, ya, yang juga ada di beberapa tempat di daerah Langkat, Sibolga, Tapanuli, ya, kehilangan. Bukan hanya harta benda,
Kalau harta benda mah gampang bisa dicari, betul. Apalagi kebanyakan kita ini pewaris bukan perintis, betul ya? Iya kan? Kebanyakan ini pewaris bukan perintis. Ini kan orang-orang yang kerjanya hanya minta-minta saja ini. Berharap dari leluhurnya lah 1 hektar 2 hektar. Berharap dari bibi bengkilanya lah, mama maminya lah, sekian, rumah yang sana, kedai yang sana, ya, harta yang sana. Kalau hanya harta yang hanyut, tenggelam, gampang cari kalau kita masih hidup dan masih punya tenaga. Persoalannya adalah nyawa. Dan pertanyaannya, ketika nyawa itu bersamaan dengan bencana itu, ya, kembali ke tanah, apakah itu dalam iman? Kan ini pertanyaannya. Karena bisa saja ketika banjir bandang datang, ada yang lagi berjudi loh. Ada yang lagi berjudi. Ada, kenapa tidak? Ada yang lagi berzinah loh. Ada. Ada yang lagi trading, investasi. Ada, hanyut, habis semuanya. Tetapi untuk orang-orang yang bencana itu datang dalam keadaan berserah, berharap, dalam keadaan beriman, dalam keadaan memang tunduk kepada Allah, ya bagi dialah sorga itu. Amin. Itu makanya tadi saya bilang ke kita, hari ini tentu ini harus berbicara tentang kekekalan. Berita terbaru yang biasa, ya, vakansi, tutup PJJ ke pantai sana, tutup PA Zaitun ke pantai sana, ya, nggak penting-penting kali pun ke sananya kita kan, ya, hanya untuk menghabiskan anggaran lah. Dan kadang-kadang terpaksa kok perginya, karena sudah jadi program, ya, kita pergi, hati-hati ya. Jadi Badan Meteorologi sudah ingatkan kita, sementara ini nggak usah dulu vakansi, jalan-jalan yang dekat dengan laut, dengan pantai, ya, karena memang ini sangat rawan sekali, karena ini bukan murni alam, karena ada orang-orang serakah menghabisi negeri ini, akhirnya ya kita menjadi korban, ya. Jadi baiklah di rumah saja. Yang selama ini mungkin sudah berharap akan kemana? Ke Bali. Boleh sih ke Bali, tapi nggak usah ke Sanur ya, nggak usah ke pantai-pantainya ya, di rumah saja. Tapi cari juga hotel yang jauh banget dari pantai. Bukan soal takut, bukan soal takut, nggak ada yang kita takutkan. Bukan soal takut, tapi jangan mati konyol. Betul ya? Harus waspada dan berjaga-jaga. Begitu maksudnya. Untuk sekali ini lebih banyak saja di rumah. Berdoa, rekonsiliasi, suami istri, saling heart to heart, saling ya periksalah, cek lah, udah jadi suami yang benar belum? Jangan sampai hari ini masih ada yang lain di luar sana. Sampai hari ini loh, sudah mau kiamat aja masih ada perempuan lain. Kok gak tobat-tobat sih? Apa enaknya sih dengan orang itu? Ya, ketika ketahuan saya dicapi-campi pendeta, saya dicapi-campi, saya diguna-gunai. Enggak, awalnya memang Anda nakal, awalnya Anda buka diri, awalnya Anda buka peluang, ya kemudian dimainkan orang lah kita, itu ajanya ini. Terakhir ketahuan nggak ngaku lagi, saya diguna-gunai. Mana bisa guna-guna masuk begitu saja? Karena Anda buka peluang, ya. Hati-hati maksud saya. Jadi Minggu Advent itu bawa kita kepada perenungan, amin. Perenungan karena kita akan menyambut bukan hanya Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang ada di Betlehem, tetapi adalah Yesus yang datang untuk kali yang kedua. Ya, karena janjinya supaya di mana aku berada, engkau juga akan ada di sana. Ya, jadi saya berharap ketika Anda duduk di sini, semoga di sana nanti ada tempat dudukmu, maksudku. Iyalah, ngapain kita duduk di sini, di sana nggak punya tempat duduk?
Rekai jang teh. Itu maksudku. Mungkin Bapak Ibu agak heran loh, Pendeta Dewi muncul lagi nih, gitu ya. Iya, saya hadir kembali di tengah-tengah Anda. Saya sudah 3 bulan ada di Jakarta. Sementara ini kami tinggal dekat Living Word Mall. Living Word. Iya, tapi jangan cari di Living Word. Saya nggak buka usaha di situ. Masuk saja dari daerah Alam Sutra, carilah di situ ada rumah besar banget, putih, lantai 3, masuk lagi dari sampingnya. Bukan itu maksudnya rumahku. Ya kan? Cari terus. Masukilah klaster Sutra Gardenia, Blok 3 nomor 21. Ya, cari di sana, tanya saja di pos Sapam. Ya, karena di dalam itu agak sulit mencari rumah, tanya dia, bilang, saya sudah kasih pesan sama Sapam-Sapam itu semua. Kalau ada orang cari saya, kalau dia bilang saya mau ke rumah Bu Dewi, ya dia akan tanya Bu Dewi yang mana, karena banyak Dewi. Iya kan? Banyak Dewi, bilang saja Dewi orang Medan. Baru dia akan bilang, Medan yang mana Bu? Dan lebih mantap lagi kasih tahu Dewi Pendeta. Dan mereka akan bilang siap, dan dia pasti antar Anda ke sana. Saya sudah bilang siapapun tamuku antar. Gila kan? Harus bisa saya perintah orang. Anak Tuhan. Datanglah ke rumah kami. Sementara ini kami hanya transit setahun di Jakarta, nggak lama-lama. Transitnya setahun ya, keren ya. Ya, setahun saja. Sekitar bulan 7, bulan 8 nanti kami akan pindah ke Timor, ke Labuan Bajo, Pulau Komodo. Kami akan tinggal di sana, bukan jadi pengusaha. Saya akan terus melayani, karena berapa waktu yang lalu misi kami adalah Timor memanggil. Di satu bukit, ada namanya Bukit Lancang, di sana sudah kami nubuatkan akan menjadi gereja. Itu lahan 1,9 hektar, view-nya laut. Tahu bagaimana indahnya Laut Komodo? Keren banget. Di belakangnya itu bandara, kiri kanannya semua hotel-hotel berbintang. Gila. Keren banget. Saya sudah tanam di sana 3 batu. Tap, tap, tap. Kita sudah doa, sudah saya kasih minyak pengurapan. Saya nggak tahu siapa yang bangun, tapi lahannya sudah kita sediakan. Iya, lahannya sudah kita sediakan. Lahan dulu dong. Siapa yang bangun? I don't know. Saya nggak tahu. Tapi saya mengimani Yesaya 60 ayat 7 bahwa kambing domba Kedar dan Nebayot akan mengalir. Saya percaya itu. Lahan sudah tersedia di 1,9 hektar. Memang bukan semuanya yang menjadi gereja, tapi di tengah ada gereja, dan kemudian kiri kanan rumah karyawan, nanti ada villa-villa, dan kita sedang cari investor dari Dubai. Dubai Arab itu kan Kedar. Kedar itu loh, itu keturunan Ismail. Kedar Nebayot itu keturunan Ismail. Itu namanya beriman. Saya gak punya uang, tapi orang Dubai punya uang. Orang Arab punya uang. Biar mereka nanti yang bangun. Inilah iman. Di sana orang Karo gak banyak sih. Ya, kakaknya cuma 4. Ditambah permata, ditambah pekerja yang ada buka kafe, ada di hotel segala macam, ada sopir, ya sekitar 20 orang. Makanya kami nubuatkan GBKP Labuan Bajo, GBKP for all the nation. GBKP bagi bangsa-bangsa. Ya kalau orang Karo saja kita nggak kuat, betul? Jadi harus dibuka for all the nation. Nanti ada orang Ukraina mau berdoa, orang Rusia mau berdoa, kan gitu kan? Jadi gereja itu harus mempertemukan orang dengan Tuhan. Begitu. Jadi terbuka untuk umum, nggak perlu jadi anggota jemaat, yang penting di situ dia ketemu Tuhan. Itu yang sudah saya nubuatkan. Tim nubuatkan. Mungkin Anda bilang, Pendeta Dewi kok pakai nubuat sekarang? Emang kenapa kalau pakai nubuat? Persoalan sama Allah. Iya kan? Iya. Kurang jauh Anda bergaul ini. Maka bergaul jauh-jauh dikit, biar tahu arti nubuat itu apa. Betul tidak? Ekstrim memang kita sekarang. Kalau ikut Tuhan gak ekstrim, habis kita, betul tidak?
Kalau ikut Tuhan gak mati-matian, tidak bisa-bisa, habis kita. Kalau mau dapat rasa bertuhan, kalau mau ada rasa sorga di bumi ini, rasa sorga di rumahmu, Anda harus ekstrim dengan Tuhan. Harus habis-habisan dengan Tuhan. Tak boleh jadi jemaat abal-abal. Tak boleh jadi jemaat kaleng-kaleng. Tak boleh jadi jemaat murahan. Anda sekarang sedang berhadapan dengan pendeta yang misinya kuat. Makanya khotbahnya begini. Ya kan? Setelah Covid kan saya pindah ke Medan. Kenapa saya gak bertahan di Jakarta? Orang bilang Jakarta tempat basah. Betul memang. Tapi yang saya tahu Tanah Karo lebih butuh. Mereka suka sekali cari pendeta, sulit sekali cari pendeta. Dan gak berani pesan pendeta. Saya pernah melayani di satu tempat. Kecil banget tempat itu karena kita ada doa. Dia bilang, ya undang saja saya untuk PJJ-mu kek, PA-mu kek, atau apalah. Saya bilang, tahu kalian apa dia bilang? Nangis aku, sedih kali aku. Lah tergalari kami pandita. Mina andu bela tergalari kami. Sakit kali hatiku kan? Itu dia bilang. Lah terberai kami mina andu kata sakit hati kali aku. Lah apa sudah begitu kami pikirku? Apa sudah harus hitung-hitungan kita dengan uang? Sampai aku balikkan. Kalau begitu saya bilang, bikin semua kegiatanmu, apapun kegiatanmu mau PA, PJJ, kalau kau panggil aku yang bayar, ningkulah. Ya bagilah ningku. Aku yang bayar saya bilang lah. Kan sedih kali begitu. Dia pengen datang pendeta, rukuria. Gimana bayarnya katanya? Tuhan, begitu mahalnya kah kami? Begitu sulitnya kah memanggil kami? Itu kampung kamu mulailah kalau Tangerang ya kan. Kalau Tangerang mah gampang manggil siapa-siapa. Barung Keresap Kuta Tengah bro. Rambah Tampu guys. Kamu tahu itu semua. Payaiti. Pamah. Ranti Besi. Ini kampungnya apa ini? Ranti Besi. Ranti Besi itu udah kami jelajahi itu. Ujung Dalang, Tanuja ujung Dalang. Kehidupan. Pergendangan. Kam-kam. Lo Pakam. Lo Solu. Lo Peranggunan. Enggak ada uangnya. Tapi mereka ingin dilayani. Ini kan soal penggenapan janji Allah buat mereka. Kalau mereka tidak dengar firman, tidak terima firman, bagaimana mereka tahu janji Allah? Bagaimana mereka tahu sorga? Bagaimana mereka tahu yang namanya keselamatan itu? Kan ini persoalannya. Itu maka saya kemarin pulang ke sana. Hampir semua daerah-daerah yang kami layani, maaf. Ya, ini kita bukan soal sok-sokan, bukan soal kaya karena saya orang kaya, enggak. Tapi semua yang kami layani itu uangnya dari kami semua. Kita turunkan tim sound system, worship leader, semua kita turunkan. Lengkap. Terlalu enak kita hidup. Tengok perayaan Natal yang ada sekarang ini. Pamer. Hedonisme. Pakai artis. Membayar artis ada uangmu. 5 artismu di situ. Amplop pendeta entah berapa kau kasih. Betul tidak? Ya, ini kan kenyataan. Masih berani kita foya-foya. Sementara ada kawan kita di Aceh sana gak makan sampai hari ini. Malu. Kami di Medan mendampingi rumah singgah. Ini juga mungkin Anda gak tahu di rumah singgah ini. Penghuninya semua HIV AIDS. Walaupun ini rumah singgah HIV dan nafsa, tapi yang namanya narkoba gak berapa. Tapi kebanyakan itu adalah HIV stadium 4. Dan mereka semua tunggu mati. Parah. Apakah dia gak berhak masuk surga? Apakah dia gak berhak untuk ketemu sama Yesus? Pertanyaannya siapa? Siapa kita yang pertemukan mereka dengan Yesus? Siapa kita yang mau mendampingi mereka yang berkata surga itu juga hakmu? Karena mereka sudah
Ditolak oleh keluarga karena HIV-nya. Anda nggak tahu kan? Nggak tahu Anda. Tanya besok ke Lasis. Tanya mereka soal yayasan ini, komisi ini, HIV ini. Ada nggak sebenarnya yang harus kita tanggung jawab jemaat ini? Harusnya ada. Setahun sekali Anda harus setor 275.000. Setahun sekali. Dan mereka sudah berdiri 15 tahun. Mana setoranmu? Orang sudah mau mati semua. Keluarga kasih Anda tahu. Yapos Anda tahu. Alpha Omega Anda tahu disabilitas. Tapi rumah singgah Anda nggak tahu. Dan orang bilang itu kan dosanya pendeta. Betul. Lantas apakah orang berdosa tidak berhak untuk tobat? Apakah orang berdosa tidak berhak terima penebusan? Kan itu aja. Karena orang sering tanya sama saya, untuk apa melayani mereka? Saya bilang, mereka punya hak. Makanya kami dampingi mereka. Kemarin tanggal 6 saya pulang ke Medan. Kita bikin Natal untuk mereka. Dan di Medan juga saya layani 75 anggota NOMI saya di Berubalu-Balu. Sekota Medan saya kumpulkan di Berubalu-Balu. Yang tiap minggu kami dampingi. Dan saya tinggalkan rumah singgah, Nandendu Krina NOMI saya bilang. Maka akhirnya NOMI dan rumah singgah ini selalu sejalan. Karena mereka sudah tidak punya keluarga. Nanti tolong dirapatkan. Program 2026. Anda harus bertanggung jawab atas mereka. Terbayang gak? Kalau mereka gak kita dampingi, mereka liar loh di luar sana. Kalau mereka liar Anda tahu apa yang terjadi. Gak akan selesai HIV ini. Anak kita, cucu kita akan menjadi sasaran selanjutnya. Tapi ketika mereka ada di rumah singgah, mereka di sana kita beri firman, mereka di sana kita beri nasihat, mereka di sana kita terima, sehingga mereka bisa memutuskan mata rantai penyebaran HIV. Itu gunanya. Dan tempatnya ini dekat banget dengan Adam Malik. Kenapa dekat rumah sakit? Karena suatu waktu mereka sering kumat penyakitnya. Ada yang sudah paru-parunya kena, ada yang sudah tulang-tulangnya kena, macam dia. Ada yang stroke juga. Ada tahu itu? Saya buka ini sengaja. Supaya kita tahu di tempat lain. Jangan dulu soal Aceh, soal GBKP saja. Ini milik GBKP. Mengenaskan, miris kita. Dan itu kegelisahan kami sebenarnya. Makanya kita dampingi mereka. Karena mereka juga berhak mendapatkan penggenapan, ya kan? Janji Allah. Jadi nanti silakan 2026 buatlah gerakan kalian untuk ya sampaikanlah sesuatu ke sana. Rumah yang sekarang ditempati itu nggak mungkin dekat dengan masyarakat, karena masyarakat juga banyak stigmanya negatif. Izin nggak akan keluar. Jadi kiri kanan itu ladang, kebunnya orang, supaya nggak punya tetangga. Dan bulan 6 ini habis kontrak mereka. Terbayang nggak kemana mereka kita pindahkan lagi? Cari rumah susah, nggak ada. Setahun itu sewanya 9 juta. Nanti kalau perlu salah satu BPMR ku masukkan di link doa kami, biar kalian room tour ya, untuk rumah mereka, biar lihat gimana mereka tidur di sana. Itulah dia situasi kita. Datang kita, artis main, lama-lama, entah apa-apa aja. Kayak kurang makan ku tengok, kayak kurang hiburan ku tengok Natal kita ini. Kurang hiburan kan? Kurang hiburan ku tengok. Udah begini situasi kok gak berani Anda mengalihkan Natal Anda. Hari bagian nake Natal tas kalenda, si alihkan nake. Lomok-lomok teh, senkan saja, kirim. Kan begitu Anda lang. Terus mau masuk surga pula lagi semua. Tapi gak mau berbagi maksudku. Ya kan? Jadi status saya di GBKP adalah pendeta pensiunan. Jadi saya ini asli orang GBKP ya. Gak usah takut kalian. Iya, jangan nanti kan ya janarika kinahti kinaka. Karena sudah terlalu lama gak ketemu, Anda pikir saya berubah? Tidak, saya masih digaji sama GBKP. Tiap bulan masih masuk gaji pensiunanku. Bilang janarika kuman. Jadi saya di sini sampai bulan 6. Bulan 6 apa bulan 7 silakan yang Mamre, yang Moria, yang Permata, kalau mau ketemu dengan saya bikin jadwal. Ya iyalah.
Saya kan nggak bisa datang begitu-begitu saja kan. Bikin jadwal lah. Supaya kita selesaikan semua. Ya. Jadi Allah mengingat janjinya. Janjinya kepada Maria ditepati. Maria ini siapa? Orang hebat? Enggak. Orang kaya? Enggak. Selebriti? Enggak. Selebgram? Enggak. Ini bukan pemain film yang box office kayak film agak lain. Menyala pantiku? Enggak. Artinya bukan orang top maksudku. Anak muda sudah nonton Avatar? Fire and Ash sudah nonton? Nonton deh. Ya, biar jangan kuper kali kau. Ini main TikTok saja kerjamu. Sepanjang hari main TikTok saja. Nonton itu. Agak lain pun kalian nonton. Biar agak terbuka sedikit otak kita ini. Saya tuh nonton soalnya. Yang film-film bagus harus kita tonton. Jangan pula kalian tonton kuntilanak lah. Guna-guna istri muda lah. Tontonannya pun aneh-aneh. Jangan yang gitu ditonton. Ya, bangkit dari kubur lah. Kalau film Paskah cocok lah judulnya bangkit dari kubur. Itu Paskah. Ya kan, Yesus yang bangkit dia kan. Ini yang bangkit pun susah ananya. Begitu. Maria sih orang biasa. Orang kampung, orang desa, dan enggak terkenal lah. Kalau saya mah lumayan terkenal ya kan. Kemarin saya sok terkenal. Saya di Transmart di Cibubur. Baru ada anak-anak muda nawarin kredit card. Ibu mau kredit card, dia bilang, oh maaf, saya nggak berani berutang. Saya sejak dalam kandungan gak pernah diajari berutang, saya bilang. Takut. Apalagi hutang dosa saya sudah dibayar Kristus, saya bilang. Jadi takut, gak mau saya pakai kredit card, ngutang-ngutang saya bilang. Ya bagus, tahan nafsu, tahan diri untuk tidak belanja kalau pakai kredit card kan gitu kan, apa adanya. Ya kan, bagus-bagus kita hidup, bagus-bagus bergaul. Orang Medan kan model pergaulannya ya kan. Jam 12 siang ketok rumah orang lagi makan, dia makan kita kan gitu. Itu modal pergaulan, nggak mencuri kok. Rumah kangkang be, jam 12. Mari nakku. Sangat namani ya. Kundul ke nakku nina, man kita mari nina. Ni kunen lebih oh mantap beteku ikan teri, tempe. Mari manakku katanya, makan kan. Itu kan modal pergaulan. Begitu. Kadang-kadang aku kalau lagi agak-agak gitu bete gitu di rumah kan, gimana? Yuk ke mall yuk Karina, gitu ngapain? Duduk-duduk aja ke mall. Karena rumahku kan dekat living ward kan. Nah, biar nggak jajan, bawa tumbler kita, isi teh susu. Karena nggak ada yang larang kita duduk di situ kan? Nggak ada, duduk di situ. Lewat jemaat, pendeta ngapain? Biasalah santai. Udah makan pendeta? Ya belum sih. Ayo pendeta, ya langsung lah. Bukan pula malu-malu ya kan. Anggota, gitu-gitu kayak bawa tumbler kami. Isi teh susu, kopi susu, duduk-duduk, santai-santai. Sambil nungkir-nungkir siapa sekali ini yang datang ke mall. Atau cari yang tester. Aku paling mantap. Ada tester sekarang yang di Wingstop nak. Ini Permata ngerti Wingstop ya, ayam berbagai rasa. Baru dikeluarkan rasa Korean spicy katanya. Bu, tes bu, Nina. Kan dikasihnya cucu-cucunya kan. Ku cucu banyak, tot. Biar kau bagi sate. Ku bawa ke Karina, ku banyak kali. Tester kundai yang usah ada piring. Cari tester lah aku di mall. Gak beli kan? Ya tester. Ayo langsung ku cucuk lah. Gak mencuri kok aku. Dan gak nokoh kok aku. Ditawarinya tester bu, tester katanya. Ku tes lah langsung. Yang gue bersurpeh. Kenapa rupanya? Ada yang salah nggak? Nggak ada. Cuma nolah lalap bagi saja. Melakang me bagi kap gena. Sekali-sekali senta kalah darat dia kan.
Maria itu siapa? Saya mau bilang. Enggak top lah. Enggak top. Perempuan biasa. Sederhana. Ya, seandainya dulu punya Facebook, pokoknya entah enggak ada Facebooknya. Kalaupun ada, ya fotonya lagi nyuci. Bukan di salon gitu loh, lagi nyuci gitu. Sama kalau Moria-Moria sekarang kan, acara apapun, acara belum dimulai, fotonya 117. Nggak benar kan acara 110 itu fotonya scrollen. Mulai dari salon. Lagi di salon, aduh, lagi naik becak, ya macam je, ya itu Maria nggak ada. Kita hampir nggak dapat maksud saya sejarah hidupnya. Tapi apa yang hebat di dia? Ini perlu apa yang hebat? Apa yang luar biasa di dia? Perempuan sederhana, tidak top, tidak pamer-pamer, ya, menjaga kekudusan diri, ya. Coba kita lihat di Lukas pasal 1 di ayat 38. Ini yang membuat dia diingat Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Penyerahannya total sama Tuhan, saudaraku. Malaikat datang, Maria, kau akan mengandung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya kan masih perawan. Sekarang cari perawan susah. Ya maaflah ya, vulgar. Cari perjaka susah. Betul tidak? Ya kita buka-bukaan aja kita. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Bagaimana kita tidak menjaga kekudusan diri kita? Ya. TikTok ketemu mantan. Di TikTok dulu, baru ketemu di kafe. Ketemu lagi kawan SMP di Facebook. Terus ketemu di mana? Tapi Maria masih perawan. Halo? Maria masih perawan. Dan dia punya tunangan. Dia bilang, ada sih temanku Yusuf, tapi tunanganku bukan suamiku. Aku gak pernah dipegangnya. Lah aku pernah quit bagian Nina. Tahu kita. Siapa yang berhak mendapatkan janji Allah adalah yang memang betul-betul tunduk di hadapan Allah. Taat di hadapan Allah. Dan dia tahu dia milik Allah. Dan dia tahu suatu hari nanti dia harus bertanggung jawabkan semua kepada Allah. Dan ketika malaikat datang, gak mungkin memang sebenarnya. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian dia menyerah, jadilah seperti perkataanmu. Dan dia harus mendapatkan tantangan yang hebat. Hamil di luar nikah. Bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi karena Roh Kudus yang turun atasnya. Ini tidak gampang. Tapi karena dia punya penyerahan kepada Tuhan. Demi Tuhan, maka semua harus aku terima. Itulah Maria. Makanya janji itu digenapi di dalam diri dia. Jadi ya singkat saja sih, simpel saja sih. Kalau kita memang mau janji keselamatan atau janji-janji Allah, masih banyak kan janji-janjinya belum tergenapi dalam diri kita kan? Masih banyak. Engkau akan seperti bintang-bintang di langit, itu kan? Engkau akan punya keturunan, engkau akan jadi kepala bukan ekor, ini kan janjinya. Halo, yang belum jadi kepala, Anda mau janjinya digenapi? Engkau akan semakin besar, Anda mau digenapi? Kan begitu. Engkau akan beranak cucu, engkau akan menguasai. Betul? Panji-panjimu akan kunaikkan, kau akan menang. Ini janji-janji Allah. Banyak sekali janjinya belum tergenapi. Tetapi jika Anda mau janjinya digenapi, hanya satu. Mulailah keintiman Anda dengan Tuhan. Dibina, dirawat, dipupuk. Jangan gampang kali terpengaruh dengan dunia ini. Jangan terombang-ambingkan. Saya mau bilang buat kita, kalau kita miskin bukan berarti Anda harus menghalalkan segala cara, betul? Nikmati miskinmu. Jangan menjadi orang miskin yang sia-sia. Betul? Kalau Anda orang kaya, jadi orang kaya yang baik.
Jangan jadi orang kaya yang sia-sia. Betul? Kalau Anda punya status sebagai suami, jadilah suami yang baik. Jangan jadi suami yang sia-sia. Betul itu? Kalau mau digenapi permata-permata ini. Kalau Anda mau tembus ITB, UGM, mau UI, Anda mau tembus itu, gampang. Jaga kekudusan dirimu. Begitu aja, gampangkan sama Tuhan, simple. Simple. Ini mas UI bayar, jadi tentara bayar, jadi polisi bayar, kerja bayar, apapun kau bayar. Kayak sultan aja bapakmu. Ya kasihan kita kadang-kadang orang tua itu. Ngutang lah, jual tanah lah, gadaikan surat tanah lah. Kan kasihan orang tua kita. Maka tadi saya bilang, jadi perintis jangan jadi pewaris lah. Malu kita. Kalau sudah tamat SMA, hidupi dirimu. Kalau sudah kuliah, sambil kuliah kau kerja. Jangan lagi minta-minta lah. Umur 35 tahun nanti udah ada rumahmu, beli mobilmu. Begitu baru mantap. Endalang, lalap mindo, lalap mindo. Lalap mak. Erjabu pe mentukur engkau kebayana. Erjabu ya kita kang je nyewa gedung. Kau sewa gedungmu. Aneh betul ini orang semua. Ya, Anda berhadapan dengan pendeta Dewi. Ya. Oke. Apa-apa kau minta. Kalau uangmu cuma segini sekian lah, ngapain Anda undang banyak-banyak orang, uangmu nggak ada. Slow aja. Pasu-pasu selesai, lagi kerjakan kayak soal. Masuk neraka kita kerjakan. Iya, repot kali semua. Wah, dilah kerjakan masuk neraka Ken. Adilang. Oh gengsi, oke. Oke, dengan gengsi kita lah kita ke neraka kan gitu kan. Nah inilah kita. Artinya tak bersyukur kita. Malu kita. Kan begitu. Kalau mau kita digenapi janji Tuhan, gampang. Pupuk hubunganmu dengan Tuhan, amin. Bina dan rawat, sirami, pupuki, siram. Siram dengan pujian, siram dengan doa-doa, siram dengan baca firman, siram dengan bikin baik. Ya salam sana, salam sini, senyum sana, senyum sini, ampuni orang lain, terima orang apa adanya. Gak usah lah siapa sih? Kehebat kali. Iya, apapun kau makan, apapun ku makan, tunggu 3 jam lagi. Ada jergok kita Sri Daratna. Sombong kali ku tengok manusia ini. Betul tidak? Mau makan singkong, mau makan keju, samanya semua. Ya. Mau rumahnya besar, mobilnya 5. Ya, sudah pernah keliling Eropa. Kalau mati, tetap jadi tengkorak kok. Nggak ada yang mati jadi emas, jadi tengkorak juga nya. Betul tidak? Nggak usah lah. Siapa sih? Isekakin siapa? Sementara 2025 prioritas pelayanan kita apa? Dewasa menerima perbedaan. Tapi sampai hari ini Anda nggak bisa menerima orang lain. Ya aku ada Jesi anu handai, ya aku jadi si anu handai. Hemal baldak kowe, lah aku akap lah seimbang. Lah seimbang. Sombong kali. Kok segitu-gitulah. Sama-sama bahan kita sama, debu tanah kok kita semua ini. Betul tidak? Dari tanah semua betul? Mungkin jenis tanahnya beda ya. Iya, yang suka bertengkar itu mungkin tanah sengketa kayaknya. Iya, tanah sengketa. Mungkin itu aja yang bedanya. Orang radu-radu tanah kita enggak. Jadi digenapi janji melalui Maria. Amin. Janji keselamatan loh. Pada Daud juga digenapi janji kan? Kenapa? Karena Daud ini intim dengan Tuhan. Kan Daud ini kan sayang kali dia sama Tuhan. Ya kan dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan aku. Kan intim itu kan, bukan kayak kita. Lama-lama lebih penyakit, guru si baso. Laju pak jodoh, dukun bertindak. Betul tidak? Kenyataan kap Kenyataan kap laku binaga, pakai penglaris.
Per kalabe, mang-mangi kalabe, koda-koda macam je. Nggak usah lah, nggak apa-apa kita sulit kali cari uang. Ekonomi ini sama semua, lagi sulit semua. Tapi senangkan hati Tuhan, amin. Yang penting kan kita bisa selalu bahagia, damai, gembira, punya masa depan gitu kan. Gak usah pakai dukun-dukun lagi lah. Aku. Gak usah diramal-ramal lagi nasibmu lah. Gimana besok? Gimana minggu depan? Gua pagi lah persoalan, gak masuk surga. Begitulah cara hidup, baru sedap, baru asik. Tuhan pun senang. Maka akan dia utuslah malaikat Gabriel datang ke rumah kita. Datang ke Mamre. Oh Mamre, udah pernah ketemu malaikat belum? Mamre? Ya belum lah, main togel aja kerjanya. Waktu kemarin musim-musim investasi itu kan, bodong itu kan, GS68A itu kan, tutup kidahkan. Stres. Tutup kidahkan. Dan guna 200 juta pendeta. Sekali 2 kali sange ngalo pendeta. Betul tidak? Investasi itu. Sekarang ada lagi sok-sokan Bitcoin, kripto. Hey, sudah turun 30%. Hati-hati. Gak usah ikuti Ronald Timothy itu. Dia sebelum ada pun udah kaya bapaknya. Masa uang belanja, uang listrik, uang sekolah kamu taruhkan ke investasi kayak gitu. Makan pun enggak. Ya betul lah. Kalau mau investasi, ya uang lebih lah. Orman Paris wajar. Hilang pun itu masih gini-gini dia. Hilang 10M masih gini-gini kawan. Yang di cincinnya, yang di jari-jarinya itu 3M. Masih gini-gini. Kita hilang itu, gue kerput. Kerput kan? Lane pangku gereja mela. Dia bikin malu mela. Cakap benkalak karya aku. Nekah, lo kalau sempat. Weh, kamu pula mau dicakapkan mana belum kita sempat, betul tidak? Suami awak yang mau urus anakku lah, istri kita ya kan. Cakapkan kalak, mengkadente. Enggak sempat. Iya. Oh anak kita baru WA Pak uang sekolahku katanya. Kalau kita cakapkan kalak, ya enggak sempat lah. Betul tidak? Begitu. Jadi janji Allah itu ya dan amin. Amin. Nah Maria sudah dapat penggenapan. Daud sudah dapat. Yusuf sudah dapat kan? Sudah. Jadi Perdana Menteri dia akan di negeri orang. Daniel sudah dapat. Elizabeth sudah dapat. Hari ini Anda harus dapat. Itu maksudku. Amin. Itunya di Advent keempat ini. Ya harus dapat janji Allah ya. Banyak janjinya yang belum tergenapi ini. Anda mau sehat, kan dia janji. Anda mau sukses, dia juga janji kok. Terlebih keselamatan itu milik kita. Amin. Jadi tenang-tenang saja. Makanya ekstrim lah kalau bertuhan itu ya. Jangan main-main ya. Serius kita ya. Fokus kita ya. Dunia tidak menyelamatkan. Jelas tidak kan? Tidak lah. Tidak menyelamatkan. Kasih tahu sama orang Tanah Karo. Siosar de gunung. Udah gundul Siosar. Sempat Siosar runtuh. Habis itu kaban jahe. Kasih tahu mereka. Illegal logging di sana, kasih tahu mereka. Ya, kasih tahu mereka di sana. Praktek manipulasi. Jual beli jabatan. Predator. Tanah Karo predator banyak. Banyak anak remaja hilang, banyak juga mama-mama hilang. Ngeri. Kasih tahu mereka semua itu. Kadi-kadi entah. Maka perlu kalian bermisi. Ya. Gelisahlah hati kita. Kita harus mengalami kegelisahan akan dunia ini. Supaya kita berbuat sesuatu. Paling tidak Anda punya doa. Di rumah berdoa. Menyembah. Menangisi bangsa ini. Betul ya? Menangisi. Tangisilah bangsa ini. Tangisilah Tanah Karo itu. Ngeri. Sampai hari ini. Kami kan bolak-balik Tanah Karo ini. Baru-baru ini kami ke Tongkoh. Tanggal 7 ya Karinaya kita ke Tongkoh. Kita tanggal 7 ke Tongkoh. Di sela-sela pelayanan kami, perjalanan kami terus ke Tanah Karo. Kasihan mereka. Begitu. Bukan saya tidak bisa bertahan di ibu kota negara Republik Indonesia ini. Bisa, kenapa tidak? Kecil kali sama aku Jakarta ini.
Kecil kan? Ya kecil lah dibandingkan surga maksudku. Dan Anda pikir pula saya sombong ya kan? Yang jelas karena kita punya misi. Jadi itulah saudaraku yang terkasih, renungan kita firman Tuhan pada hari ini. Ya walaupun memang sedikit kita ketawa gak apa-apa. Itu kan realita ya. Nah, si ditawai kita ngenda bagilah maksudku kan gitu. Nah, kita-kitanya itu. Ya, jadi mulailah kelola dengan baik hatinya, pikirannya, rohnya, jiwanya, kelola dengan baik uangnya ya. Kalau uang sudah dikit, gak usah sibuk kali kita melipat gandakannya. Gak usah. Uang yang dikit itu atur baik-baik. Atur baik, menanam, menabur. Ya. Jadi Tuhan memberkati kita. Selamat Advent yang keempat, malam Natal Raya tanggal 25. Semoga Natal ini Anda bertemu dengan Yesus. Karena membayangkan teman-teman kita di sana, gak mungkin mereka gak punya jadwal Natal. Mereka kemarin sudah punya planning, udah beli topi sinterklas, udah hanyut. Ya udah hanyut lah. Udah hanyut. Udah dibikin ya, nanti dress code kita biru ya, hijau ya, kata udah gak ada lagi, udah hanyut semua. Natal mereka, pontrang, mana ada pontrang lagi di sana? Uang listrik aja di Aceh Tame yang baru kemarin kau hidup, apa pula pontrang? Kemana colokkan? Enggak ada pontrang itu lagi. Kita mah masih ada. Tapi supaya Anda tahu, Christmas itu not about Christmas tree. Not about your dress code. Christmas itu about Jesus Christ. Tentang Yesus itu. Bukan tentang aksesoris. Bukan tentang gabah-gabah. Ya. Bukan tentang pernak-pernik. Natal itu tentang Yesus. Jadi bertemulah Anda dengan Yesus, itu maksudku. Sebab begini, saya harus ingatkan saudara. Kalau saudara tidak ketemu dengan Yesus di Natal ini nanti, persoalan, selesai Natal tambah imbang. Betul tidak? Kuah bagane panitia. Kayak maka kula datang kuah katanya. Kuah pun persoalan. Ya kan pakai kuah sop ya. Oh, kayak pakai lewat kena. Sampai Januari, aku ladat kuah. Aneh tidak? Kalau Natal Anda tidak tentang Yesus, maka kuah jadi masalah, betul tidak? Jadi masalah itu. Maka risol pun jadi masalah. Laku dat, Nina. Aku benggalar naka. Karena ada adanganmu. Karena ada adanganmu. Dan lantas kenapa? Anda berhak makan di situ. Deba-deba adangan sekian babanaka 10 kala. Tahisi deba baban handai. Lo sakai, maaf Jadi coba nikmati Natal tentang Yesus ini. Tentang Yesus. Ya, bukan tentang dress code, bukan. Kalaupun ada dress code silakan sajalah. Tapi jangan gara-gara dress code Anda gak berani datang. Gak berani datang. Yang gue duru kam kundul. Olah bagi, ku tengah kam krina. Sebab anak Tuhan itu semuanya adalah orang terdepan. Amin. Bagi ngenca. Jadi semoga malam Natal dan Natal umum ada ketemu Yesus ya. Ya. Jadi maafkan panitia, latih kapna. Kurang sirah kap andai nak kadeba. Persoalan gara-gara sirah. Gua bagah panitia naka. Aten aja. Langkam pagi panitia. Sangakam panitia beres ban. Oh we. Gua bagah ni nu jelal. Gua bagah ni nu. Cekam suruh lu kam git sange. Agak sibuk. Oh we. Oh, suruh nak di panitia. Coba naka kita seksi parkir naka. Seksi kaiten tu. Lah kam cocok dia seksi parkir. Berban ke pengusaha. Berban ke bos kantor luar. Oh we. Kabla kita cocok di seksi parkir naka. Yesus sampai lah cocok tubuh Bethlehem dalam otak kena ya. Lah cocok dia tubuh. Dia Allah atas segala Allah. Dia pemilik sorga. Dia pemilik segala-galanya. Tapi dia menjadi orang paling sederhana di Bethlehem. Dia si parkir gak mau kam. Lakin tandain aku. Persoalan kali. Saya sita muka kita benar naka. Tentu gua. Untung orang mau pakai kampun.
Milih-milih lagi. Masuk biar jelas. Yesus makhluk sorga loh. Jadi orang kandang domba. Jadi orang kampung di Bethlehem. Jadi orang sederhana. Dia menguasa langit dan bumi. Tapi jadi orang Bethlehem. Jadi orang kampung. Kok aneh-aneh. Kamu apa red carpet, VVIP. Engkau magalan aku salamina. Lah kalau sempat. Persoalan kali semua apapun kalian bikin. Perkara salam-salam kalian ngecah. Ini harus saya ingatkan. Ya kan? Karena kan bukan saya bawa Natal kalian maksudku. Ya sekarang lah aku ucapkan ya kan. Aku nanti di Pamulang malam Natal sama Natal umum. Di sana aku habisi nanti. Sekarang di sinilah. Iyalah, tak jumpa pula kita, nggak kalian bikin pula aku pengkhotbahnya ya kan. Tahun depan aja ya. Dari sekarang aja booking. Biar dapat. Jadi begitu ya. Tuhan memberkati, sehat semua, panjang umur. Dan jangan Natal itu berbagi ya. Jangan pelit-pelit lah. Gua lah niku merepe, berokat kupe, kredit dengak. Berokat kredit lah. Iya kan? Wiron kredit lah. Kalau mori-morian yang repot lah. Kalau mamre biasa saja ya. Iya mamre mah biasa, simple. Apa adanya. Mamre-mamre ini lebih mengalah. Ya biar istriku cantik pikirnya ya kan. Kan gitu kan. Aturnya ibu-ibu ini mikirlah. Suamiku kan gitu. Aturnya ibu-ibu bilang, Pak aku gak usah sekali ini beli wiron. Aku gak usah beli berokat sekali ini ya Pak ya. Bapak kita beli batikmu batik keris Pak. Batik keris lah. Ini batik Senen lalap. Batik Senen lalap. Batik keris. Betul ya? Batik tulis ya kan Pak? Batik tulis lah. Batik-batik keraton. Keraton. Biar agak kayak sultan awak sekali ya kan? Ini Senen lalap. Senen lalap. Dan itu pun dia lawak pula lagi. Lawak Senen. Batik keris ya. Biar kayak gaya-gaya Hamengkubuwono 9. Atunya gitu mak-mak ini. Udah Pak, aku yang lama saja pun bajuku bisa nanti Pak. Ku tambah payet-payetnya jadi bagusnya itu. Penting Bapak sekali ini pokoknya Bapak harus paling ganteng di Natal ini. Paling ganteng ya Pak ya di Natal ini Pak. Ku permak kau sekali ini kan gitu. Udah lah. Ridi kita loh toh nah. Piang gue cakapkan kalah. Gua bagah narasah kata orangnya kan. Nggak boleh egois lah. Gitu. Tapi sudah terlambat kalau sekarang tahun depan ya. Karena udah dibeli ya kan. Udah dibeli, udah selesai semua tahun depan gitu kita bikin ya. Semoga kita masih hidup nanti. Ada tahun depan. Saya kamu tasa. Entah banjir kai, pagi teh kukang endah. Oke, maaf ya. Maaf banget, saya mah selalu bersemangat. Ya luar biasa Tuhan, dia baik, dia hebat. Ya luar biasa banget Tuhan itu. Allah terpilah sih nak. Pokoknya aduh Tuhan, siapa rupanya kita ini. Gak ada apa-apanya kita kan. Tapi disayang sama Tuhan. Diperhatikan sama Tuhan kita ini. Gak ada apa-apanya kita, dia baik. Ya. Jadi mari nikmati hidup kita, syukuri semua. Gak usah banding-bandingkan Anda dengan Prabowo, gak perlu dibandingkan. Terlalu jauh itu. Perbandingannya pun jauh kali. Prabowo pula mau ke melawan, gak bisa lah. Dia 1000 kudanya. Kan babimu pun kena hama. Kadang-kadang kejauhan. Enggak usah banding-bandingkan lah, kam-kam lah ya oke? Enggak usah bandingkan dengan Raffi Ahmad. Iyalah level Raffi Ahmad. Mela level.
Langlah. Dialah, artian aja. Ya kan? Kita bukan, nggak perlu dibandingkan Moria dengan Luna Maya, nggak perlu kan? Nggak perlu kan? Jauh kali soalnya, terlalu jauh. Nanti menyesal kita lahir. Kok jelek kali aku? Kok hitam kali aku? Kok nggak kayak Luna Maya? Gak usah Luna Maya bikin bandingan, dua aku aja bikin. Kalau sama aku kamu banding-bandingkan kan masih selevelnya kita. Ya kalau kita mah sama, tenang aja. Kamu suka lomok-lomok, aku pun suka. Kamu suka trites, aku suka pagit-pagit. Nah, kan masih level kan? Masih. Gitu. Kamu pernah ke Menara Eiffel, aku pernah ke Tugu Kol. Nah, masih level kan? Masih. Kita-kita aja ya. Oke. Jadi demikianlah. Kok nggak habis-habis ya? Ya Gom ya, terima kasih Gom, musikmu luar biasa Gom. Ini Gom ini anak buahku. Ini muridku ini. Emang murid Pendeta Dewi di mana-mana keren ya. Ya, makasih ya Gom, sehat terus ya Gom ya. Semakin diberkati Tuhan, rumah tanggamu juga semakin luar biasa Tuhan bikin. Pelayananmu juga semakin dahsyat ya. Ada Tuhan yang selalu memperlengkapi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Janjimu engkau genapi kepada Maria. Karena Maria itu intim dengan engkau. Tunduk, taat, berserah kepadamu. Janjimu engkau genapi juga pada Daud. Karena Daud juga selalu menjaga ketaatannya kepadamu. Janjimu tergenapi juga dalam Yusuf. Karena Yusuf juga selalu menjaga hubungan yang baik dengan engkau. Tuhan, kami rindu. Janjimu digenapi dalam diri kami. Bawa kami, giring kami. Untuk kami terus intim, dekat dengan engkau saja. Dan berani berkata, jadilah kehendakmu di dalamku. Suka-sukamulah aku. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, luar biasa bagi kami. Terpuji engkau, mulia engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.